بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan masih pada bab Da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang beliau ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berpesan kepada Mu'adz agar tidak meninggalkan sebuah doa di setiap akhir salat beliau, yaitu mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tuntunlah aku, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kemarin doa ini sudah kita jelaskan, tapi ada yang terputus. Ya, kemarin kita hanya bahas poin yang pertama dan yang kedua, yaitu memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa diberikan kemudahan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua agar bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, agar bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kenapa doa ini menjadi penting untuk kita baca? Karena bagaimanapun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah itu tidak bisa kita lakukan secara serampangan. Tidak bisa kita beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Kalau kita bekerja saja, itu kita nggak boleh kerja sembarangan, semau kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, tanpa SOP, tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Lalu kenapa dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla
kita kemudian maunya beribadah semau kita. Maka ini tentunya adalah perkara yang tidak layak ada pada diri seorang muslim. Dia tidak mau tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah yang benar, yang penting dia beribadah. Tidak cukup penting beribadah, yang wajib adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan baik oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah sesuai dengan nafsu kita, maka apa tujuannya dan hikmahnya dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah umat? Tentunya Nabi diutus ke tengah umat adalah untuk menuntun kita, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara ibadah yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja Pak, kalau kita misalkan kerja, kita tentunya ikut aturan atasan kita. Kita kerja mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Kita disuruh untuk melakukan tugas-tugas kita, dan tentunya melakukan tugas ini tidak hanya yang penting tugasnya selesai, tapi harus tugasnya tersebut selesai menurut persepsi atasan kita, baru dikatakan kita telah menyelesaikan tugas-tugas kita. Begitu pula dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh banyak berdoa dengan doa-doa ini. Kenapa? Agar kemudian kita benar-benar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Kenapa kita butuh pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla? Karena untuk mempelajari cara ibadah yang benar itu membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian di antara kita acuh terkait tentang bagaimana cara wudu yang benar misalkan. Sebagian kita juga acuh, tidak terlalu peduli bagaimana sholatnya, apakah sholatnya adalah sholat yang benar atau tidak. Kalaulah hanya sebatas misalkan yang penting kita sholat, maka tentunya tidak akan pernah ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Tidak ada yang namanya orang yang sholat diberikan ancaman oleh Allah. Kalau misalkan seluruh seorang itu ketika sholat mau benar mau enggak, maka sholatnya akan diterima. Siapa yang bisa memberikan jaminan sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bukan berarti kemudian ketika kita memahami ayat ini, ya udah daripada sholat celaka, ya udah enggak sholat sekalian. Enggak sholat juga lebih celaka, enggak sholat juga lebih celaka. Maka kalau katakan fawailul lil musallin, ini jadi peringatan bagi kita bahwasanya hendaknya kita aware dengan ibadah kita, peduli dengan ibadah kita. Setidaknya di dalam hati kita dengan keimanan yang ada, kita pertanyakan apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, kadang kita itu semakin jauh dari Allah, semakin sedikit rasa takut kita kepada Allah. Beda dengan para ulama-ulama yang salih terdahulu, semakin mereka dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka perasaan takut mereka kepada Allah juga semakin besar. Maka para ulama-ulama terdahulu, ada satu ayat yang senantiasa mereka khawatirkan di dalam diri mereka. Mereka khawatir termasuk salah satu di antara yang diancam di dalam ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah hanyalah amal soleh dan ibadah yang berasal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang jadi pertanyaan mereka adalah apakah mereka termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa atau tidak. Lah kita ibadahnya pun
nggak maksimal, ibadah kita masih banyak kekurangannya, tapi kita juga tetap malas untuk banyak-banyak meminta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan Khalilullah, salah satu seorang nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau secara langsung untuk membangun Ka'bah, begitu beliau selesai dari membangun Ka'bah, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, doa yang pertama diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan yang telah kami lakukan. Subhanallah, beliau adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Secara khusus Allah berikan pujian yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap saja ketika kemudian beliau selesai dari melakukan satu amal salih, maka di antara kekhawatiran beliau adalah jangan-jangan ibadah yang beliau lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita butuh bimbingan. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah-ibadah yang benar-benar diridhai oleh Allah, benar-benar ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka ini pentingnya kita ya setidaknya menyadari apa yang menjadi kemampuan diri kita. Kalau kemudian kita merasa ilmu kita masih sedikit, maka harusnya adalah kita ya rajin-rajin mendengarkan kajian. Rajin-rajin mendengarkan kajian. Setidaknya kita tundukkan hati kita, kita berlapang dada untuk mendengarkan kajian-kajian. Kadang sebagian di antara kita sudah ilmu agamanya itu sedikit, tapi enggan untuk mendengar kajian, enggan untuk menerima nasihat-nasihat, enggan untuk menerima masukan-masukan. Apakah hati kita sekeras itu sampai-sampai ketika kemudian disebutkan dan dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di hadapan kita, lalu kemudian kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat tersebut? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, lau tahurat qulubukum lama sami'at min kalamillah. Kalau seandainya hati kita itu benar-benar suci, benar-benar bersih, benar-benar jauh dari dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya hati kita tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan para ulama terdahulu, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan, melanjutkan bahasan adabul mufrad tapi kemana-mana akhirnya. Ya sebenarnya apa ya? Para ulama terdahulu, ada seorang ulama yang ini sering saya ingatkan. Ada seorang ulama yang ketika berada di majelis ilmu, lalu kemudian terdengar suara berisik di belakang. Terdengar suara berisik di belakang. Maka apa yang dikatakan oleh ulama tersebut? Beliau mengatakan, ama balaghahum, apakah belum sampai kepada mereka anna raf'as sauti, bahwasanya mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau telah meninggal dunia,
itu sama hukumnya dengan mengangkat suara di hadapan Nabi ketika beliau masih hidup. Dan salah satu bentuk kelancangan seseorang terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dibacakan kepadanya sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang dibacakan adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk kelancangan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak tanggung-tanggung, ancaman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang seperti itu adalah terputus amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada yang lainnya, karena dikhawatirkan amalan-amalan kalian akan terputus sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'anul Karim, maka dengarkanlah secara sesama dan diamlah. Kalau misalkan kita tidak ingin mendengarkan, atau kemudian kita punya kesibukan-kesibukan yang lainnya, atau kita ingin berbincang dan ngobrol dengan kita yang lainnya, maka sebaiknya jangan membuat majelis sendiri yang kemudian menyebabkan kita bisa terancam, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika kemudian seseorang akan membaca Al-Quranul Karim, dianjurkan dan disyariatkan untuk beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan yang terkutuk? Kata para ulama, di antara hikmahnya kenapa setiap membaca Al-Quranul Karim dianjurkan untuk beristi'adah, tujuannya adalah agar orang yang mendengar isti'adah tersebut mengetahui bahwasanya yang akan dibacakan tersebut adalah Al-Quranul Karim. Maka kewajiban bagi orang yang mendengarkan tersebut adalah diam dan tidak boleh berbicara. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita untuk setidaknya mau menerima nasihat, untuk setidaknya mau mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan membaca kitab Adabul Mufrad sampai di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau akan masuk ke dalam al-khala'. Khala itu adalah tempat buang air. Jadi tidak hanya didefinisikan sebagai kamar mandi, tapi yang dimaksudkan dengan khala adalah tempat buang airnya. Setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke tempat buang air, baik tempat buang air ini adalah tempat yang tertutup. Kalau di zaman sekarang itu toilet, kamar mandi dan lain sebagainya, ataukah kemudian buang airnya di tempat yang terbuka, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan juga dari jin perempuan. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya tidak hanya dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tapi juga dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca bismillah. Kenapa dianjurkan membaca bismillah? Karena umumnya ketika kita masuk ke dalam
tempat buang air besar atau buang air kecil, itu biasanya kita menyingkap aurat kita, dan lafal bismillah lah yang akan membentengi diri kita agar kemudian aurat-aurat kita tidak terlihat oleh jin, baik jin laki-laki maupun jin perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina aurati bani Adam, yang menjadi penghalang antara auratnya manusia dengan pandangan jin adalah ketika seseorang akan melepas pakaiannya, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Jadi setiap kali kita akan melepaskan pakaian yang dengannya tersingkap aurat kita, maka dianjurkan untuk membaca bismillah, termasuk pada saat atau ketika seseorang akan masuk ke dalam kamar mandi, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu mengucapkan bismillah, lalu kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini berlaku baik pada saat kita buang air di tempat yang tertutup maupun di tempat yang terbuka. Seperti misalkan kalau dalam kondisi tertentu, dalam keadaan yang kita tidak bisa lagi menahan untuk tidak buang air kecuali di tempat yang terbuka, maka tentunya dibolehkan untuk kita buang air di tempat terbuka, tapi dengan memperhatikan adab-adab yang ada. Di antara adabnya adalah tetap dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kapan dibacanya? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu misalkan kalau kita menargetkan sebuah tempat, katakanlah saya pengen buang air di tempat yang ada tisunya di sini, maka ketika kemudian melangkahkan kaki, dianjurkan ketika kita akan melangkahkan ke tempat tisu ini, maka dahulukan kaki kiri terlebih dahulu, dan sebelum kaki kita menapaki tempat tersebut, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu waktu membaca doa tersebut, terutama pada saat kita akan buang air di mana, di tempat yang terbuka. Dan ini tentunya salah satu di antara adab seseorang yang perlu diperhatikan pada saat pada saat buang hajat. Ya, di samping itu ada banyak sekali adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama yang perlu diperhatikan bagi seseorang ketika buang hajat. Misalkan kalau ada orang yang hendak buang hajat di tempat yang terbuka, maka dianjurkan baginya untuk mencari tempat yang tersembunyi, yang sekiranya jauh dari pandangan orang lain. Ya, jadi tidak kemudian di tempat terbuka lalu mudah dilihat oleh orang banyak. Dia diharuskan untuk mencari tempat yang jauh, tempat yang kemungkinan itu tidak terlihat oleh banyak orang. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dianjurkan juga bagi orang yang hendak buang hajat di tempat yang terbuka untuk tidak menyingkap auratnya kecuali dia sudah mendekati tempat buang hajatnya. Maka misalkan teman-teman yang mengharuskan untuk buang air kecil di tempat toilet yang agak terbuka buat pipis itu, yang cuma dibatasin sama itulah kulinal namanya, urinal namanya, urinal. Nah, itu usahakan jangan kemudian buka auratnya pada saat kita belum mendekat ke tempat tersebut. Kalau mau buang air di tempat tersebut, maka usahakan dibuka ketika kita memang sudah benar-benar mendekat dengan tempat tersebut. Dan usahakan sekali lagi pada saat kita buang air di tempat yang seperti itu, usahakan jangan sampai ada aurat kita yang terlihat. Di beberapa tempat itu ada yang urinalnya itu pakai sensor, Pak. Dan pakai sensor ini mau nggak mau aurat kita akan terlihat, karena kita harus menggerakkan badan kita, entah geser ke kanan sedikit atau geser ke kiri sedikit, baru airnya akan keluar. Dan ini agak merepotkan, apalagi kalau kemudian urinalnya banyak, yang pipis juga banyak orang, kecuali kita sendiri yang pipis nggak masalah.
Tapi jadi masalah kalau banyak orang yang pipis, kalau pakainya sensor seperti itu agak merepotkan. Ini akan menyebabkan aurat kita menjadi tersingkap. Ya, maka perhatikan, ya jangan membuka pakaiannya, membuka auratnya kecuali kalau sudah memastikan apa? Memastikan kita sudah mendekati tempat buang air tadi. Lalu usahakan kalau kemudian kita buang air di tempat yang terbuka, maka hindari buang air di mana? Di tempat-tempat umum, seperti misalkan di jalan yang dilalui oleh banyak orang, atau kemudian buang air juga di bawah pohon yang berbuah, atau juga buang air di tempat di mana di situ adalah tempat orang-orang biasa bernaung, berteduh di tempat tersebut. Hindari buang air di tempat-tempat seperti itu. Karena tempat-tempat yang seperti itu, orang yang buang air di tempat-tempat yang seperti itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak boleh orang sembarangan kemudian buang air di jalan, ya, di jalan yang dilalui oleh banyak orang. Apalagi sifatnya tempat tersebut adalah tempat umum yang memang ramai dikunjungi oleh orang banyak, di terminal, ya, di stasiun. Itu sebagian terminal itu kalau di waktu pagi hari itu baunya baunya ya pesing, ya seperti bekas air pipis. Maka hindari. Dan tentunya pada saat kita diharuskan atau mengharuskan diri kita untuk buang air di tempat-tempat yang seperti itu, yang kadang-kadang kita nggak punya air, kita tidak punya persiapan air yang kita gunakan untuk beristinja misalkan, maka dalam kondisi yang seperti itu boleh untuk memilih cara bersuci yang lainnya, yaitu yang disebut dengan istijmar. Apa yang dimaksudkan dengan istijmar? Istijmar itu adalah bersuci dari pipis atau buang air besar dengan menggunakan selain air, entah dengan menggunakan tisu, entah dengan menggunakan batu-batuan, dan ya alat-alat yang lainnya. Dan mana yang lebih afdal? Apakah beristinja dengan air atau beristinja dengan selain air? Maka kata para ulama yang paling afdal kalau bisa digabungkan maka digabungkan. Tapi kalau harus memilih maka yang lebih utama adalah beristinja dengan menggunakan air. Tapi manakala tidak ada air, terbatas air, maka boleh dengan beristijmar. Dan istijmar itu nggak boleh kurang dari tiga batu kalau gunakan batu. Kalau pakai tisu berarti nggak boleh kurang dari tiga tisu. Ya, tidak boleh kurang dari tiga tisu. Itu digunakan untuk beristijmar. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang juga perlu diperhatikan bagi orang yang hendak buang hajat di tempat yang terbuka, dimakruhkan hukumnya untuk buang air kecil pada saat angin bertiup kencang. Pada saat air bertiup kencang. Kenapa dimakruhkan bagi seseorang untuk buang air kecil pada saat angin bertiup kencang? Karena dikhawatirkan najisnya akan kemana-mana. Termasuk dikhawatirkan nanti najisnya akan nyiprat ke badannya atau ke pakaiannya. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk untuk buang air di air yang tidak mengalir, ya, di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Nggak boleh bagi kita untuk ya buang air di air yang tergenang, ya, kecuali kalau kemudian airnya banyak. Kalau airnya banyak seperti ya air yang air laut misalkan, itu kan banyak sekali, maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Tadi yang jadi masalah adalah kalau airnya dalam jumlah yang sedikit, maka itu bisa mempengaruhi air tersebut dan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Ya, jadi ini diantara adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di hadis yang berikutnya, ya, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Nabi ketika keluar dari tempat buang air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghufranaka.
Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya, kenapa setelah selesai dari buang air zikirnya adalah ghufranaka, bukan kemudian kita baca alhamdulillah atau zikir-zikir yang lainnya? Dijelaskan hikmahnya oleh para ulama, setidaknya dua hikmahnya. Yang pertama, karena tempat buang hajat itu adalah salah satu tempat di mana seseorang dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berhenti berzikir. Beliau berzikir dalam setiap tempat dan di setiap keadaan, sehingga hanya di tempat itulah beliau tidak berzikir kepada Allah, maka beliau mohon ampunan kepada Allah karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua kata para ulama, dikarenakan nikmat buang air kecil dan buang air besar adalah termasuk nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia, sering dilalaikan oleh manusia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seringnya kita melalaikan nikmat tersebut, maka dianjurkan bagi kita untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan coba mix pembahasan Al-Adabul Mufrad dengan membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Al-Fiqhu Al-Muyassar. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.